Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Humaira, Sarjana Pertanian Magister Bioteknologi, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keragaman Mikrobiota dengan kode MK BTK 0042. Di sini saya David Kurniawan Yusuf dengan NIM 2311201005 akan menjelaskan mengenai studi kasus deteksi keragaman mikrobia pada tanaman pisang makare Musa Aquinata A. Group dan pisang Sukarindisi Musa paradisiaca L. AAB Group. Tanaman pisang adalah salah satu komoditas paling penting di dunia, termasuk di Indonesia dan Afrika. Namun, masalah yang sering terjadi pada pisang adalah penyakit Labiofusarium. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum yang sangat sulit untuk dikendalikan. Penyakit ini bisa menyebabkan kerugian panen hingga puluhan persen. Sampel akar pisang dikumpulkan dari kultivar makare dan Sukarindisi dari tanaman berumur 8 tahun dengan menargetkan tanpa gejala dan gejala Labiofusarium di Takri dan Akeri, Tanzania. Penelitian ini menggunakan kedua kultivar tersebut karena sangat rentan terhadap Labiofusarium dan dalam penelitian ini digunakan sebanyak 8 sampel digunakan dan masing-masing kultivar terdiri dari 4 sampel untuk mewakili pisang dari non-simptomatik dan simptomatik. Adapun metodologi deteksinya itu menggunakan metode metagenomics, yaitu high throughput sequencing. Dengan pertama mereka mengekstrak DNA langsung dari jaringan akar pisang menggunakan kit isolasi DNA tanaman Zimo Research Corp, Irvine, CA, USA. Kemudian dilakukan sequencing dengan dua pendekatan utama, yaitu 16 srDNA sequencing untuk mengidentifikasi jenis mikroba yang ada menggunakan primer V3V4 dan mesin Illumina Message, dan shotgun metagenomics untuk melihat jenis dan fungsi genetik dari mikroba tersebut. Nah, hasil sequencing kemudian diolah dengan analisis bioinformatika. Kemudian untuk urutan disambung dengan menggunakan flash, kemudian kineranya itu dihilangkan, lalu dikelompokkan menjadi Proportional Taxonomic Unit atau UTO pada tingkat kemiripan 97%. Untuk metagenom, perakitan itu dilakukan dengan metaspades, prediksi gen menggunakan Prodigal, klasifikasi taksonomi dengan Kaiju, dan anotasi fungsional menggunakan Quantizer yang mengacu ke database COG dan KIGG. Nah, di sini ada dua hasil, yaitu hasil dari kultivar makare, di mana terlihat perbedaan komposisi dari mikrobioma yang cukup jelas antara tanaman non-simptomatik dan simptomatik, di mana untuk Proteobacteria ini lebih tinggi pada tanaman simptomatik dengan mencapai 59,6% hingga 81,8%. Nah, sebaliknya Bacteroidetes dan Actinobacteria jauh lebih melimpah pada tanaman non-simptomatik dengan masing-masing mencapai 16,30% sampai 34,90% dan 12,20 sampai 13,30%. Nah, yang paling dominan adalah Pseudomonas yang sangat tinggi hingga mencapai 25,12% pada tanaman sakit atau simptomatik. Kemudian sementara pada tanaman sehat lebih didominasi oleh Flavobacteriales dengan 30,3% dan Rhizobiales dengan persentase 28,5%. Sedangkan untuk Burkholderiales juga ditemukan dengan proporsi sedang sekitar 12,15%, tapi hasil ini tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara tanaman sehat dan sakit. Dan terakhir itu ada pada kultivar Sukarindisi, yaitu pola mikrobiomanya itu agak berbeda dengan kultivar dari makare. Nah, Proteobacteria sendiri itu lebih dominan pada tanaman non-simptomatik, yaitu mencapai 60,1% hingga 67,7%. Nah, Bacteroidetes cenderung lebih sedikit tinggi daripada tanaman simptomatik di beberapa sampel. Nah, Actinobacteria tidak menunjukkan
perbedaan yang jelas antara kedua sampel, baik simptomatik maupun non-simptomatik. Nah, untuk orde yang paling menonjol adalah rhizobiales yang cukup tinggi pada kedua sampel, terutama pada tanaman yang sehat atau non-simptomatik, sementara Alteromonadales sangat dominan pada tanaman simptomatik dengan proporsi hingga 18,5%. Baik, kesimpulan dari studi kasus pada penelitian tersebut yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa keragaman dan komposisi mikrobioma akar memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan ketahanan tanaman pisang terhadap penyakit layu fusarium. Tanaman non-simptomatik atau yang masih sehat memiliki mikrobioma yang lebih seimbang dengan kelimpahan Actinobacteria, Lactobacteriales, dan Rhizobiales yang lebih tinggi sehingga mampu menekan perkembangan patogen. Sebaliknya, tanaman simptomatik mengalami pergeseran komposisi mikrobioma yang ditandai dengan peningkatan Proteobacteria, terutama Pseudomonadales, pada cultivar Macaria. Terdapat perbedaan pada pola mikrobioma antara cultivar Macaria dan Sucaridaceae yang menunjukkan bahwa respon mikrobioma terhadap infeksi Fusarium dapat berbeda antara varietas. Untuk referensi yang saya gunakan yaitu dari Kausal et al. 2020 dengan judul Metagenomics Insect of the Root Colonizing Microbiome Associated with Symptomatic and Non-Symptomatic Bananas in Fusarium Wilt Infected Fields. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.